Ya, breaking news. Ya, tepatnya tanggal 21 Mei 2024, Mauricio Pochettino resmi meninggalkan Chelsea. Ya, ini nggak hoax. Melalui sporting directornya, Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart, mengatakan di platform media sosial bahwa kerjasama Pochettino dengan Chelsea resmi berakhir. Nah, di episode ini kita bakal bahas itu, sekaligus juga statistik Pochettino selama di Chelsea dan alasan kenapa mereka memberhentikan Pochettino. Dan ini yang paling penting, siapakah kandidat pengganti Pochettino? Oke, stay tune terus, Football. Iya, wait. Ini yang gue bilang tadi nggak hoax, bener banget. Kalau waktu Indonesia mungkin tanggal 22 ya, 22 Mei. Kita baru bangun tidur ngelihat handphone gitu kan. Pochettino resmi pergi dari Chelsea. Apakah udah dipecat? Nah, sampai sekarang sih statement pemecatan belum ada ya terkeluar oleh pemilik Chelsea. Katanya sih cuma pemutusan kerjasama doang. Berarti ini sama kayak pas Mourinho meninggalkan Chelsea di masa jabatannya yang kedua. Nah, kita akan bahas mungkin dimulai dengan statistik Pochettino. Lalu nanti kita bahas lagi kenapa nih alasannya Pochettino bisa diberhentikan oleh Chelsea dan siapakah kandidat yang akan menggantikan Pochettino. Nah, yang pertama kita bahas dari statistika dulu. Jadi Pochettino ini pertama kali ke Chelsea itu tanggal 1 Juli 2023. Jadi kalau dihitung-hitung dia belum genap 1 tahun sih melatih di Chelsea, karena per tanggal 21 kemarin dia resmi diberhentikan masa jabatannya. Nah, total pembelian atau pembelanjaan Chelsea selama era kepemimpinan Pochettino itu udah 500 juta pound sterling. Which is itu udah memecahkan rekor transfer via pembelian Caicedo dari Brighton. Jadi ya that a huge money gitu ya. Emang duit yang gede gitu. Dan juga Pochettino ini mengumpulkan winning rate 50,1%. Ini buat whole game di Premier League, di Carabao Cup, dan juga di Piala FA. Karena emang itu pertandingan yang dimainkan sama Chelsea di musim ini. Dan Chelsea juga sebenarnya menjuarai Premier League. Juara Premier League? Iya, juara Premier League Series. Kita menang di Amerika. Mungkin itu satu-satunya trofi yang berhasil dimenangkan oleh Pochettino ya di Chelsea. Nah, overall Pochettino sudah memainkan 51 laga, di mana 27-nya itu dia menang dan 10 seri dan 14 kalah. Tuh, nggak terlalu jelek kayaknya. Dan kemenangan terbesar itu kita tahu semua ya, waktu Chelsea lawan Everton menang 6-0, di mana Cole Palmer bikin quad-trick dan juga ada gol Jackson dan Alfie Gilchrist. Nah, kekalahan terbesar itu waktu kita bertandang ke markas Arsenal, kita kalah 5-0. Nah, sebenarnya itu menjadi turning point dari Pochettino ya, gimana dia bisa membawa tim sampai ke peringkat 6 sekarang. Nah, kalau dilihat dari golnya dulu nih ya, Pochettino itu ternyata membuat Chelsea di musim ini adalah musim terburuk Chelsea dalam hal kebobolan. Karena Chelsea kebobolan 57 gol di musim ini ya di Premier League. Dan rekor sebelumnya itu kita pernah juga kebobolan 55 gol, tapi itu di musim 95 dan 97. Nah, udah lama banget sih, emang udah 30 tahun malah. Nah, setelah percaya nih ya, setelah winter break atau setelah Boxing Day, capaian poin Chelsea ini sangat beda jauh sama sebelum Boxing Day. Taktis hanya City dan Liverpool yang poinnya di atas kita. Artinya kita jika Premier League dimulai dari Boxing Day, Chelsea itu peringkat 3 gitu. Tapi alhasil pencapaian itu harus memaksa Chelsea puas duduk di peringkat 6.
Nah, sedikit fakta menarik dari Pochettino yang bisa kita ambil highlightnya. Pochettino ini terkenal suka mempromosi pemain-pemain muda ya, dimana dia dari zaman dia ngelatih di Espanyol, dia di Southampton, bahkan di PSG pun juga, dan di Spurs dia suka promote pemain muda. Total sudah ada mungkin 10 pemain muda dan juga pemain akademi yang diberikan jam main ya, lebih dari 10. Ada juga yang nggak main tapi masuk ke cadangan gitu. Kita tahu ada Alfie Gilchrist yang dimana dia mendapatkan penghargaan pemain terbaik, pemain akademi terbaik. Terus juga ada Kasade yang dipanggil lagi dari Leicester. Terus juga dia nggak segan-segan memainkan David Washington di Piala FA. Terus juga ada waktu kemarin tuh waktu lawan Spurs, cadangannya semua kayak ada yang bilang kayak mau study tour kan. Nah itu tuh dia nggak segan-segan buat ngasih jam terbang ke para pemain muda. Nah mungkin itu statistik lengkap ataupun juga secara general ya terkait dengan Pochettino. Terus kalau emang statistiknya sebagus itu dan Chelsea bisa duduk di peringkat 6, which is tahun lalu kita peringkat 12 ya kan, kenapa kepengurusan Chelsea memutuskan untuk mengakhiri kerjasama ini? Nah ini, jadi alasannya yang paling common nih, yang paling termasyhur di media sosial, yaitu yang pertama adalah para pengurus Chelsea tidak terlalu suka dengan Pochettino yang ingin terlalu dalam involve ke bursa transfer musim ini. Artinya per musim panas ini ya. Karena Pochettino sepertinya memang punya planning panjang yang akan dilakukan lagi. Tetapi board Chelsea melihat bahwa sepertinya udah cukup ya, 500 juta pounds kemarin yang gue kasih ke lu hanya bisa membawa Chelsea duduk di peringkat 6. Begitu. Jadi salah satu indikatornya adalah pengurus Chelsea merasa Pochettino tidak bisa terlalu dalam masuk ke permainan atau klausul transfer di summer ini. Contohnya adalah Pochettino ingin Conor Gallagher dipertahankan kayak gitu. Tetapi kita tahu kita masih dibayang-bayangi sama FFP. Jadi penjualan Conor Gallagher akan memberikan keuntungan 100% karena dia adalah pemain akademi. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya. Sebenarnya Baghdad Ekboli ini udah pernah datang ke Pochettino, itu membawa rangkuman kayak rapot lah gitu, performa Chelsea ke Pochettino, yang menuliskan bahwa rapor lu buruk nih ya dalam beberapa aspek. Contohnya adalah kegagalan dalam mengeksekusi peluang-peluang besar dan juga kesalahan dalam set piece. Nah makanya kan di episode minggu lalu kita bilang Chelsea sudah ada agreement terhadap pelatih set piece dari Brentford yang dikontrak untuk ke Chelsea kayak gitu. Jadi poinnya 2. Yang pertama adalah rapor dari kegagalan mengeksekusi peluang besar, dan satu lagi adalah kegagalan dalam mengeksekusi set piece. Secara general sih seperti pengurus atau board Chelsea ini mikir ya, agak peduli juga nih sama Chelsea. Karena memang iya sih, gue inget banget waktu Chelsea lawan Nottingham Forest di Stamford Bridge dan lawan Brentford di Stamford Bridge juga, itu kita gak pantas kalah ya. Ada beberapa peluang besar yang gak dieksekusi dengan baik. Gue masih inget banget waktu itu sama Sterling dan sama Jackson. Mungkin bisa seri minimal. Tapi ya itu tadi, rapor merah ini dibawa sama Ekbali ke Pochettino sepertinya emang ya menjadi trigger kenapa pemutusan kerjasama ini dilakukan kayak gitu. Oke, next. Ternyata nggak cuma Pochettino doang yang diberhentikan kerjasamanya. Ada 4 staf asisten pelatih
yaitu ada Jesus Perez, ada Miguel De Agustino, Tony Gimenez, dan Sebastian Pochettino, which is dia adalah saudaranya Pochettino juga. Nah, berarti kalau musim lalu Chelsea pembenahan dari struktur pemain, artinya hampir 80% skuad Chelsea itu baru musim ini dari musim sebelumnya. Berarti untuk menatap musim depan 100% dari kepelatihan juga ganti, ya kan? Agak make sense juga sih kenapa Pochettino jadi diberhentikan kayak gitu. Nah, intinya adalah Chelsea ingin pelatih yang memiliki visi dan misi untuk beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, Chelsea menginginkan pelatih dengan gaya bermain yang atraktif dan juga mempunyai obsesi terhadap positioning football. Dan juga dia ingin Chelsea menjadi tim yang mempunyai lini belakang yang kuat juga. Artinya defensive line-nya juga bagus. Wah, ini sih pelatih kayak gini nyari di mana gitu. Langsung aja bilang Chelsea nyari Pep gitu. Requestnya banyak banget. Dia mau bermain secara atraktif, terus juga obses terhadap positioning football, dan juga dia ingin defensifnya bagus. Mungkin dari karakter itu ada sih beberapa pelatih yang punya visi kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya yang paling mendekati ya mau nggak mau kita harus bilang itu Pep Guardiola gitu. Nah, makanya di sesi terakhir ini kita akan ngebahas siapa aja kandidat pelatih yang kira-kira cocok dengan yang dicari oleh board Chelsea. Kita rekaman pas banget berapa ya? 12 jam kali ya dari pemecatan Pochettino. Jadi ini belum ada keputusannya siapa pengganti Pochettino. Kalau bisa sih langsung tayang hari ini juga, jadi biar pas banget belum ada penggantinya. Jadi kita mencoba merangkum 5 pelatih yang menjadi kandidat terpilih dari pelatih Chelsea. Kita urutin dari nomor 5 sampai nanti di nomor 1 ya. Nah, nomor 5. Nomor 5 ini ada pelatih yang baru aja menjuarai Liga Portugal, yaitu Ruben Amorim. Dia adalah mantan pemain juga. Prompter nggak kelihatan. Dia berusia. Oh ya, satu lagi. Chelsea ingin pelatih yang masih berusia muda. Nah, berusia muda ini sebenarnya hitungannya nggak jelas nih antara 40 ke atas masih hitungan muda atau 40 ke bawah gitu. Jadi gue mencoba merangkum pelatih yang sesuai dengan kriteria keinginan Chelsea yang masih muda versi football. Nah, yang pertama itu ada Ruben Amorim. Dia baru aja juara Liga Portugal, umurnya masih 39 tahun, dan dia sempat digadang-gadang akan hengkang dari Sporting Lisbon, dan dia sempat terbang ke London. Dia sempat terbang ke London, tapi dia perginya ke West Ham. Dia sempat ketemu sama pengurus West Ham di situ. Ya, gue nggak tahu sih ngomongin apa, tapi yang pasti ya terkait dengan nego-pernegoan kayak lobby-perlobian gitu. Tapi dia langsung balik ke Sporting Lisbon dan dia sempat minta maaf juga ke fans dan beberapa petinggi di Sporting Lisbon, dan dia sekarang sih ngomongnya dia akan bertahan di Sporting Lisbon kayak gitu. Tapi dia tetap dimasukin ke kandidat pelatih Chelsea karena semua requirement-nya cocok nih buat si Amorim. Tapi dia di posisi nomor 5. Oke, nomor 4. Nah, ini nomor 4 ini sih spesialis nomor 4. Ada Cesc Fabregas. Fabregas. Apa dia ininya sumbangsinya? Nah, Fabregas ini baru aja bawa Como 1907 untuk promosi ke Serie A dari Serie B. Dia sebagai asisten pelatih, betul. Tapi pengaruh dia lumayan besar juga. Sebagai pemain berpengalaman dan sudah malang buana mendapatkan segala macam trofi, Fabregas dianggap menjadi sosok panutan yang bisa membawa tim
untuk bangkit kayak gitu. Terbukti dari footage dia pas ngelihat detik-detik promosi itu, Fabregas sangat passionate sekali kayak gitu. Dan ditambah lagi Fabregas kemarin mampir ke Cobham sebelum Chelsea match lawan Bournemouth. Pas lagi sesi latihan, Fabregas datang ke Cobham. Ya dia salam-salaman lah ke semuanya, bahkan ke Disasi dan Badasil yang dimana mereka mantan satu tim di Monaco. Ternyata emang seluruh pemain sangat welcome dengan legend ini. Ya, tapi kenapa dia ditaruh nomor 4? Karena saya Fabregas identik dengan nomor 4. Apalagi waktu dia di Arsenal. Ya gue sih pengennya Fabregas ngebuktiin lagi ya, nggak cuma sebagai asisten pelatih, tapi dia bisa ngebuktiin sebagai pelatih utama nanti di satu tim kayak gitu. Oke, di nomor 3. Nah ini nih, ini adalah seseorang yang sangat sering digadang-gadang bakal jadi pengganti Pochettino dari zaman Januari malah. Dari Januari kita lagi buruk-buruknya langsung bilang ganti sama ini. Nah, di nomor 3 ada Roberto De Zerbi. Ya, lagi-lagi dari Brighton Mart. Loh, kok dia nomor 1? Nah, sabar. Dari nomor 3, dia masuk banget ke kriteria yang diinginkan pelatih Chelsea. Dia mainnya attacking football, dia juga obses sama possessioning football, dan defensif dia walaupun sekarang Brighton lagi jelek banget, tapi terbukti beberapa musim kebelakang Brighton itu defensifnya itu bukan cuma sebagai bertahan, tapi sebagai pemulai dari serangan Brighton dari bawah ke depan. Makanya gak heran pemain ini banyak yang dibajak. Nah, tapi De Zerbi sudah bilang bahwa dia akan meninggalkan Brighton dengan beberapa permintaan. Dan permintaan itu ternyata tidak bisa diakomodasi sepenuhnya oleh pengurus Chelsea. Akhirnya para petinggi Chelsea memikirkan ya 10 kali 20 kali untuk merekrut De Zerbi gitu, karena requirementnya lumayan banyak kayak gitu. Ya kalau mau bagus ya ikutin gitu kan kemauan De Zerbi. Jadi kalau musim kemarin, kalau di awal-awal tahun ini De Zerbi sangat santer ke Chelsea, sekarang De Zerbi terlihat nggak begitu dipandang penting atau seksi gitu untuk jadi pelatih Chelsea saat ini. Nah, nomor 2 ini kita subjektif banget ya. Kita mencoba mencari pelatih yang sesuai dengan requirement dari pengurus Chelsea dan juga masih muda. Oke, nomor 2 ini ada Hansi Flick. Ya kalau kita ngomongin Hansi Flick udah tahu lah ya. Dari zaman dia asisten pelatih 2010 Jerman peringkat 3 Piala Dunia, 2014 Jerman juara dunia, dan di Bayern Munchen dia udah menang Bundesliga di tahun 2020, 2021, dan juga dia menang Liga Champion, Piala Super DFL, Super Eropa, Piala Dunia antara klub itu di tahun 2020. Artinya dia sudah menang sekutuple di Bayern Munich, sudah terbukti sesuai dengan kriteria dari petinggi Chelsea dan masih muda, berpengalaman sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Jadi ini nih mungkin yang paling santer buat didatengin sama petinggi Chelsea. Tapi lagi-lagi ini bukan Abramovich, ini adalah Boehly. Kalau pelatih dengan CV sebagus ini sudah pasti harganya bagus banget kayak gitu. Nah, permasalahan harga sepertinya menjadi permasalahan nih. Harga dalam arti gaji, karena dia memang saat ini Hansi Flick nggak ngelatih mana-mana ya, gitu. Jadi ya bisa dibilang nego-nego gaji akan alot dengan pelatih sekali Hansi Flick. Nah, akhirnya kita ke nomor 1. Ini dia nih. Nomor 1 adalah Kieran McKenna. Hah? Siapa tuh? Ya, Kieran McKenna, nyebutnya kalau salah maafin ya. Dia adalah pelatih Ipswich.
Ya, Ipswich ini kemarin baru aja promosi ke Premier League, di mana dia berhasil menduduki peringkat 2 di bawah Leicester. Nah, sebenarnya Kieran McKennie ini dari permintaan atau kriteria Chelsea itu masuk banget. Dia mainnya atraktif, dia mainnya possession football, dan defensifnya juga lumayan. Kalau kita lihat nih ya, dari statistik dia selama di EFL kemarin atau di Championship, dari 46 laga Ipswich berhasil menang 28 kali dan seri 12 kali dan kalah hanya 6 kali. Gokil gak tuh? 46 lu kalah cuma 6 kali, selebihnya lu menang 28, seri 12 kali. Dan kebobolannya pun juga lumayan banget kebobolannya. Bikin golnya pun juga lumayan gitu, 92 gol. Wow, gak main-main kan, kurang atraktif apa. Tapi kan itu Championship, Wan. Benar, itu Championship. Tapi gimana cara dia melihat potensi dari sebuah klub, itu yang gak main-main. Kita tahu ya, gue sering ngomong, ada Omari Hutchinson, itu RWF-nya Chelsea yang dipinjemin ke Ipswich, di mana dia bersinar banget. Tapi di top scorer Championship itu nggak ada nama pemain dari Ipswich, adanya di assist. Ya, ini adalah Leif Davis. Dia berhasil bikin 18 assist dan memuncaki top scorer assist di divisi Championship. Nah, kalau kita ngelihat capaian pribadi, total dia sudah memainkan laga di Ipswich itu 115 laga, di mana 67 kali menang, 34 draw, dan hanya kalah 14 kali. Tuh, kurang ngotot apa dia, ya kan? Dan dia bikin gol itu 242 dengan kebobolan hanya 104. Artinya setengahnya lebih lah, setengahnya kurang kebobolan dari gol yang dibikin. Dan baru aja kemarin Kieran McKennie ini mendapatkan penghargaan LMA Manager of the Year atau League Manager Association, di mana lembaga ini dinaungi oleh Sir Alex Ferguson. Nama trofinya aja Sir Alex Ferguson Trophy, kayak gitu. Dan dimenangi sama si Kieran McKennie ini. Nah, itu tadi 5 kandidat pelatih yang akan gantiin Pochettino. Nah, gue pengen banget kalau kalian punya kandidat juga nih, siapa yang cocok gantiin, tuh boleh banget tuh tulis di kolom komen. Boleh sama alasannya, atau boleh cuman nulis doang. Nanti pasti akan ada yang nanggepin dari tim football. Nah, gue juga mau ingetin, jangan lupa buat teman-teman yang mau Saweria, nanti bisa di bawah sini nih, ntar ada barcode-nya. Sebenarnya dari tadi ada sih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan juga tombol subscribe, dan di-share ke banyak kemana-mana. Karena dengan memberikan informasi seperti ini, kalian gak akan susah payah, apalagi kehilangan pundi-pundi kalian lah, seperti itu. Nah, sekali lagi berbijaklah dalam memberikan komen. Ditunggu atensi positifnya. Dan sekali lagi, kalaupun nanti misalkan ada dari kalian yang bilang kayak, aduh gue tim Pochettino out, tim Pochettino in, nah mari kita sekarang bersabar, karena Pochettino sudah out.